Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teori belajar. Perkenalkan, saya Nola Desriva sebagai moderator, dan selanjutnya rekan saya Elvira Diana, saya Nurul Isani, saya Rizka Triana Dewi, saya Devi Apriliasari. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang teori belajar. Teori belajar di sini ada 3, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar sosial kognitif, dan teori belajar konstruktivis. Di mana teori behavioristik ini yaitu teori yang lebih menekankan kepada tingkah laku. Ini lebih menekankan terhadap hasil belajar, hasil yang diperoleh oleh peserta didik nantinya. Selanjutnya, teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif ini lebih menekankan kepada proses, yaitu anak akan meniru apa yang akan diterimanya oleh lingkungannya. Jadi lebih menekankan kepada lingkungannya. Selanjutnya yaitu teori belajar konstruktif, yaitu teori belajar yang bertujuan untuk membangun pengetahuan sendiri, di mana nantinya peserta didik akan diberi masalah. Nah, nanti peserta didik itu akan mampu menyelesaikan masalah itu sendiri. Selanjutnya yaitu penerapan teori belajar behavioristik, yaitu dengan pemberian hadiah dan hukuman yang bertujuan meningkatkan pembelajaran, dan model belajar yang digunakan yaitu tanya jawab kepada siswa dan diri dan praktis. Selanjutnya memberikan stimulus yang berupa sesuai dengan materi, pertanyaan tes, tugas, menyajikan video pembelajaran, dan juga menyajikan video pembelajaran di awal. Selanjutnya, teori belajar ini juga memperhatikan respon dan stimulus yang diberikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Vira, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah teori kognitif. Nah, teori kognitif ini adalah teori yang menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal itu mempengaruhi dari mental diri seseorang dalam proses pembelajaran. Yang mana teori ini digagas oleh Albert Bandura, yang mana Bandura mengatakan bahwa individu itu banyak melakukan berbagai perilaku diakibatkan dengan proses meniru yang ia lakukan. Seperti yang terlihat pada model dari determinasi resiprokal, yang mana terdapat hubungan antara faktor kognitif dan faktor lingkungan serta faktor perilaku, yang mana 3 poin ini saling berhubungan. Pada faktor kognitif, jika seseorang memiliki sifat yang vertikal lalu kreatif, maka itu bisa dihubungkan dengan faktor lingkungan yang diberikan, yaitu ada faktor lingkungan dari keluarga, faktor dari guru maupun dari teman sebaya. Nah, begitu juga faktor lingkungan mempengaruhi dari perilaku setiap individu. Nah, dari hal tersebut maka adapun implementasi yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran ialah mengeksplor dari diri anak itu untuk ide-idenya serta untuk merefleksi bagaimana pengalaman yang ia berikan, sehingga individu itu dapat terbuka, kritis, lalu kreatif, sehingga individu dapat membangun dan tumbuh dengan pemahaman yang ia dapat dari lingkungan sekitar. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Vira. Selanjutnya yaitu tentang teori konstruktif yang akan dijelaskan kepada Kak Rizka. Kepada Kak Rizka, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya teori konstruktivisme, yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lain. Sebagaimana teori dari Jan Piaget bahwa pengetahuan itu akan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Semakin banyak pengalaman yang dilalui oleh seorang siswa, maka pengetahuannya akan semakin terbentuk. Untuk itu muncullah model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Salah satunya adalah model inquiry. Model inquiry ini menekankan siswa untuk mencari dan memperoleh informasi berdasarkan observasi atau melakukan pengamatan. Kemudian ada model kooperatif, di mana siswa akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk menemukan solusi. Kemudian ada problem solving,
untuk menemukan pengetahuannya, seperti itu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kakak Adiska. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kakak Nurul. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini disajikan beberapa kasus di sekolah, yaitu terhadap beberapa peserta didik. Yang pertama yaitu Tania, berusia 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan motivasi yang rendah. Jadi yang akan dilakukan sebagai seorang guru untuk memotivasi anak didiknya yaitu pertama, guru mengajak bercerita. Karena pada usia awal 7 tahun dirasa dengan bercerita ringan itu akan membuka wawasan anak dan akan memberikan anak juga motivasi nantinya. Yang kedua, pendekatan dengan orang tua untuk mengawasi Tania saat berada di rumah ataupun lingkungan sekitarnya. Bisa jadi motivasi itu motivasi yang kurang itu diawali dari lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekitar rumahnya. Lalu yang ketiga, di sekolah guru memberikan perhatian yang lebih kepada Tania. Jadi tidak hanya sekali dua kali saja untuk memperhatikannya, tetapi dilakukan pengawasan yang berkelanjutan. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Guru di sini dituntut untuk kreatif dalam memberikan bahan ajar. Lalu yang kedua yaitu Samuel, berusia 10 tahun, ingin bekerja keras dan mempertahankan harga dirinya pada tingkat tinggi, akan tetapi takut gagal. Hal yang perlu dilakukan yaitu memberikan keyakinan kepada Samuel bahwa kegagalan itu adalah hal yang biasa. Karena dengan adanya kegagalan nanti Samuel bisa lebih termotivasi lagi dan lebih semangat lagi untuk belajar. Yang kedua, menjadikan rasa takut itu sebagai motivasi. Yang ketiga, mendorong rasa percaya diri kepada Samuel. Dan yang terakhir, menjadikan kegagalan sebagai pelajaran untuk Samuel. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kakak Nurul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi. Kepada Devi, dipersilakan. Baiklah, untuk studi kasus selanjutnya yaitu Sandra berumur 13 tahun, tenang dalam kelas tetapi meremehkan keterampilan orang lain. Di sini cara yang dilakukan oleh guru ialah memberikan pemahaman kepada Sandra bahwa setiap orang itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Selanjutnya, menjadikan keterampilan orang lain sebagai motivasi untuk mengembangkan keterampilan yang ia miliki. Lalu menanamkan kepada dia bahwa saling menghormati harkat dan martabat orang lain. Selanjutnya mengenai kasus Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Yang pertama itu, guru harus menggali lebih dalam terkait kehidupan si Robert tersebut. Selanjutnya, guru memberikan penguatan emosional berupa motivasi dan membangun jembatan hati dengan si Robert. Selanjutnya, guru melakukan kunjungan rutin terhadap si Robert tersebut. Dan yang terakhir, mendiskusikan dengan keluarga Robert untuk lebih memperhatikan si Robert tadi. Terima kasih. Baik, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa teori belajar yaitu teori yang kita gunakan sebagai calon guru untuk mensiasati peserta didik nantinya. Yaitu teori belajar di sini ada 3, yaitu teori belajar behavioristik, kognitif, dan konstruktif. Di mana teori ini yang bertujuan untuk menjadikan atau memotivasi peserta didik nantinya untuk mau belajar. Oke, sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, jika tidak ada kami akhiri diskusi kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.